Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak, berhenti. Itu memercik, ini panas, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat wafel untukku. Aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan wafel. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya wafelku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias wafel yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Wafel ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Apakah itu hidangan pertama kita? Itu bagus. Wow, sebuah kue. Ini sangat besar. Aku harap aku bisa menggigitnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Mari bergegas dan mencobanya. Luangkan waktumu, Julie. Kamu belum melihat kartuku. Ini. Ambillah. Alex, kamu benar. Mari kita mulai dengan mereka. Oh, bagus. Aku bisa menjilat kuenya. Dan aku akan menggigitnya. Ternyata aku tidak diizinkan melakukan apapun. Sialan. Tapi aku tidak akan tahan dengan itu. Setidaknya biarkan aku mencoba krimnya. Itu melanggar aturan, Julie. Kau tidak boleh melakukan itu. Enak. Jangan berani-berani melakukan itu lagi. Atau aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Bagus. Ini benar-benar bagus. Aku ingin lebih banyak lagi. Wow, itu krim yang banyak sekali. Kamu bisa menjilatnya tanpa henti. Itu sudah cukup, Alex. Sekarang giliranku. Mila, benar. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Oi, ada kirim di hidungku. Ini yang terbaik. Aku akan makan sesuatu. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku pasti punya sesuatu untuk dimakan. Ya Tuhan, ini lezat. Kamu tidak akan pernah menghentikanku sekarang. Aku tidak tahan untuk melihat ini. Kita harus turun tangan sebelum dia memakan semuanya. Tolong berikan pada kami. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berbagi. Hah, itu benar. Kalau begitu, ambillah itu, Mila. Biarkan aku pergi, Alex. Kamu punya krim di seluruh wajahmu. Ini tidak lucu. Sekarang kamu juga akan mendapatkan gula ini. Ini yang kamu inginkan, bukan? Kamu mendapatkan Julie tepat di matanya. Itu lucu sekali. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan, Mila? Kamu memintanya. Mari kita lanjutkan. Kita punya hidangan baru. Kali ini terserahku untuk membukanya. Aku tidak percaya yang di depan mataku ini adalah kaktus. Dia terlihat luar biasa. Aku khawatir dia terlalu berduri. Oh iya, betapa menyakitkan. Kamu seharusnya tidak menyentuh kaktus dengan tanganmu. Untung aku punya plester. Mari kita rekatkan jarimu. Ayo, terima kasih banyak. Dan aku akan melakukannya tanpamu, Alex. Ini dia, jauh lebih baik. Keluarkan kartu-kartu itu. Oh, bagus. Aku tidak perlu menyentuh kaktus. Jangan lagi, aku harus menjilatnya. Dan aku seorang penggigit. Aku ingin melihatnya sekarang. Lanjutkanlah dengan itu, Mila. Tidak kamu yang melakukannya duluan. Aku siap untuk menyerah kepadamu. Dan kamu, mari kita duluan. Sudah cukup, kepalaku akan terbelah dua. Mainkan permainan dan putuskan dengan jujur siapa yang memulai.
Cepat, lakukan itu semua. Itu bukan ide yang buruk. Mari kita coba, Julie. Bagus, aku menang. Kamu duluan. Alex, mengapa kamu bahkan menyarankan ini? Kami bisa melakukannya tanpamu. Ini menyakitkan. Aku menggaruk seluruh lidahku. Lihat, ada jarum di dalamnya. Sungguh mimpi buruk. Aku hanya bercanda dan kamu percayaiku. Tidak lucu, Julie. Jilatlah lagi. Jangan lagi. Oh, tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita perlu mencukur kaktus, maka tidak akan ada yang berbahaya. Aku pikir mode ini terlalu lemah. Aku akan mencoba mode turbo. Bagus. Ini bahkan berhasil untukku. Aku pasti bisa menanganinya. Dan lihat, jarum itu. Teman-teman, lihatlah. Ini berhasil dan aku akan menyukainya. Aku bisa menjadi tukang tukur kaktus. Sudah selesai. Ups, ini bagus sekali. Itu sudah cukup. Semua jarum terbang ke arah kita. Baiklah, apa yang kamu katakan. Sekarang aku udah bisa menjilatnya. Betapapun aku menunda-nunda momen ini, namun inilah giliranku. Aku harus segera melakukannya dan melupakannya seperti mimpi buruk. Sangat pahit. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat lucu untuk ditonton, Mila. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa menahan diri. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian. Ini dia hidangan baru kita. Aku akan membukanya. Ini adalah cupa-cup yang besar. Luar biasa. Wow, ini sangat besar. Aku harap setidaknya aku bisa menjilatnya. Mari kita campur kartu-kartu ini dengan benar sehingga semuanya adil. Oh, bagus. Aku bisa makan permen lollipop. Ini dia, aku bahkan tidak akan mencobanya. Yeay, aku bisa menjilat permen lollipop. Ini sangat tidak adil. Berhenti marah, Mila. Ini tidak akan membantu. Sudah diputuskan. Maaf, Alex, tapi aku akan mulai. Baiklah, aku akan biarkannya kamu milikinya. Au, mengapa kamu melemparkan bungkusnya padaku? Hanya tidak menyadarinya. Julie tidak bisa menggigit karamel. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir dia sudah gila. Lagi pula kamu tidak bisa memecahkan permen lollipop itu. Kita lihat saja nanti. Aku akan mengambil palu godam. Sadarlah Julie, aku mohon. Tidak mungkin palu godam hancur berkeping-keping. Rencanamu benar-benar gagal. Berikan aku permen lollipop. Aku tahu cara menangnya. Aku juga bisa menjilatnya. Itu saja, seperti ini akan makan waktu cukup lama. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin melakukan manicure. Selesai. Apa selanjutnya? Aku mencoba untuk tidur siang. Tidak, ini tidak berfungsi. Alex, berapa lama lagi? Mari kita percepat. Mila, kembalikan permen lollipopku sekarang. Sama-sama, aku tidak bermaksud membawanya pergi. Aku hanya ingin membantumu sedikit. Gadget yang keren. Dengan cara ini aku bisa makan karamel lebih cepat. Oh, keren. Ini menyusut. Nah, tidak ada yang tersisa. Itulah hal yang bisa aku ketahui. Berikan aku permen lollipop. Ini sangat kecil sekali. Bersyukurlah setidaknya itu yang tersisa. Terima kasih, Alex. Hei, apa itu? Ada sesuatu selain karamel. Ini permen karet. Oh, bagus. Ini dia. Tadinya aku bisa memilikinya. Julie, kamu tidak seharusnya meniup gelembung-gelembung besar seperti itu. Oh, tidak. Gelembung itu meledak. Alex, sepertinya kamu benar. Julie terjerat permen karet. Tidakkah kalian mencium bau busuk? Aku pikir bau busuk itu berasal dari bawah tutupnya. Julie, kamu benar. Aku takut membayangkan apa yang ada di sana. Kenapa kamu buka tutupnya? Tetapi seorang harus tetap mencoba ikan ini. Jadi sebaiknya kita segera mulai. Oh, tidak. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigit. Tidak ada. Aku sendiri senang. Hore! Oh, kepalaku. Aku rasa tidak ada alasan untuk menghibur Mila. Jika kamu begitu gugup, Alex, biarkan aku mulai. Sebaiknya kamu tidak mendekati ikan itu. Apa kamu berubah pikiran tentang menjilat itu? Ini tidak akan berhasil. Baiklah, kita harus bermain sesuai aturan.
Tidak, aku berubah pikiran. Aku lebih suka tidak menjilat ikan. Kenapa begitu? Karena aku takut. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan mencoba lagi. Alex, lepaskan aku. Aku hanya membantu menyelesaikan tugas ini. Aku tidak mintamu untuk membantuku. Nah, baiklah sekarang giliranmu. Dan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kenapa kau melakukan itu, Julie? Menjijikan sekali. Sekarang kita impas, Alex.